warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandriana Fiskamunari dengan NIM 045 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan konversi dosis dan LD50. Pertama, ada cara menghitung konversi dosis dari manusia ke mencit BB 20 gram. Selanjutnya ada cara menghitung konversi BB dari 20 gram. 40 mg ini dari kekuatan furosemitnya 40 mg dikali dengan faktor konversinya 0,0026, jadi hasilnya 0,104 mg. Yang selanjutnya ada konversi BB mencit 40 gram. 40 gram dibagi 20 gram dikali hasil dari konversi BB 20 gram 0,104 mg, hasilnya 0,200 mg. Selanjutnya ada jumlah obat yang digunakan. 20 ml ini dari volume yang dibuat dibagi 0,2 ml dari dosis diberikan pada mencit dikali 0,208 dari hasil konversi BB 40 gram, jadi hasilnya 20,8 mg. Diubah jadi gram, jadi hasilnya 0,0208 gram. Selanjutnya ada cara menghitung persen kadar obat. Caranya 0,0208 gram dari jumlah obat yang digunakan dibagi 20 ml dari volume yang dibuat dikali 100%. Hasil yang didapat 0,00104%. Yang terakhir ada serbuk yang dibutuhkan. 20,8 mg ini dari jumlah obat yang digunakan dibagi 40 mg dari kekuatan obatnya sama dengan dibagi dengan serbuk yang dibutuhkan dibagi dengan bobot obatnya 123,5 mg, jadi hasilnya 64,22 mg. Jadi yang selanjutnya soal kedua ada simvastatin. Seseorang menguji efek obat hipolipidemik dengan obat simvastatin pada mencit. Diketahui dosis lazimnya 20 mg, berat mencitnya 27 gram dan volume pemberian larutannya 0,2 ml per ekor. Volume larutan dibuat sebanyak 20 ml. Simvastatin tersedia dalam bentuk serbuk sebanyak 210 mg. Nah, untuk cara perhitungannya, yang pertama konversi BB 20 gram, 20 mg dari dosis lazimnya simvastatin dikali 0,0026 dari faktor konversi didapat hasil 0,052 mg. Yang selanjutnya ada cara menghitung konversi BB 27 gram. 27 gram dibagi 20 gram dikali hasil dari konversi BB 20 gram 0,052 mg didapat hasil 0,0702 mg. Yang selanjutnya ada cara menghitung jumlah obat yang digunakan. 20 ml dari volume yang dibuat dibagi 0,2 ml dari dosis diberikan pada mencit dikali 0,0702 mg dari hasil konversi BB 27 gram. Didapat hasil 7,02 mg, diubah menjadi satuan gram jadi 0,00702 gram. Yang selanjutnya ada cara menghitung persen kadar obat. 0,00702 gram dibagi dengan volume dibuatnya sebanyak 20 ml dikali 100%. Didapat hasil 0,0351%. Untuk cara menghitung yang terakhir ada serbuk yang dibutuhkan. 7,02 mg dari jumlah obat yang digunakan dibagi 20 mg dari dosis lazim simvastatin sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dibagi dengan bobot serbuk 210 mg didapat hasil 73,71 mg. Soal yang terakhir yang ketiga itu ada perhitungan LD50. Diketahui D besar dosis terkecil didapatkan 20 mg per kilogram. Untuk D kecilnya log pelipatan dosis kelipatan 2 kali sama dengan log 2 didapat hasil 0,301. Untuk F kecilnya faktor kematian didapat 1. Jadi rumusnya log M sama dengan log D besar ditambah D kecil dalam kurung F ditambah 1 kurung tutup. Jadi cara menghitungnya log M sama dengan log 20 ditambah dari hasil log 2 0,301 kurung 1 ditambah 1 kurung tutup sama dengan 1,301 dari hasil log 2 ditambah
kurung 0,301 dikali 2 dari 1 tambah 1 kurung tutup. 1,301 ditambah 0,602 dari hasil 0,301 dikali 2. Hasilnya 1,903. Untuk antilog didapat dari hasil ini 1,903. Caranya di kalkulator shift log hasil ini 1,903. Hasilnya didapat yaitu 79,983 mg per kilogram. Jadi untuk LD50 obat tersebut 79,983 mg per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandriana Fiska Monali dengan NIM 045 dari kelas 3A. Saya akan merojaah 10 obat diuretik dan hipolipidemik. Untuk obat yang pertama yaitu hipoklortiazid dengan kekuatan 25 mg. Untuk indikasinya yaitu hipertensi, edema, serta gangguan ginjal. Untuk dosisnya umumnya yaitu 12,5 sampai 50 mg satu kali sehari. 25 mg ini dosis umumnya. Untuk cara minumnya 1 kali sehari di pagi hari dapat diminum dengan saat makan. Untuk yang selanjutnya yaitu efek samping utama yaitu hipokalemia ringan, peningkatan gula darah, serta pusing. Untuk interaksi obatnya yaitu mengurangi efek diuretik bila diberikan NSAID. Serta yang selanjutnya yaitu kontraindikasi yaitu anuria, hipersensitivitas tiazid. Untuk obat yang kedua yaitu spironolakton 25 mg. Untuk indikasinya yaitu gagal jantung. Untuk yang selanjutnya yaitu dosisnya biasanya 25 sampai 100 mg per hari. 25 mg itu dosis umumnya. Untuk efek sampingnya yaitu hiperkalemia, mual, pusing, dan untuk selanjutnya yaitu interaksi obatnya. Hindari bersama obat yang meningkatkan kalium, contohnya ACE inhibitor. Untuk yang selanjutnya ada kontraindikasi dari obat tersebut yaitu hiperkalemia klinis serta alergi terhadap spironolakton. Untuk yang ketiga ada obat furosemid dengan kekuatan 40 mg. Untuk indikasinya yaitu edema akibat gagal jantung serta sirosis. Untuk dosisnya yaitu umumnya 20 sampai 80 mg satu kali sehari. 40 mg itu dosis utamanya. Cara minumnya diminum 1 kali sehari. Pada pagi hari dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Untuk efek sampingnya yaitu hipokalemia serta gangguan metabolitik. Untuk interaksi obatnya digoxin yaitu toksisitas meningkatkan bila hipokalemia. Untuk yang keempat ada obat varsiratik dengan kekuatan 40 mg yaitu indikasinya edema serta untuk dosisnya yaitu bergantung kepada komposisi produk. Untuk cara minumnya sesuai petunjuk dokter. Untuk efek samping utamanya yaitu risiko hiperkalemia serta hipokalemia atau dehidrasi. Untuk interaksi obatnya perlu hati-hati bila kombinasi dengan obat yang mengandung ACE inhibitor. Untuk kontraindikasinya yaitu anuria serta hiperkalemia yang sudah ada. Untuk obat yang kelima ada fenofibrat dengan kekuatan 300 mg. Untuk indikasinya yaitu dislipidemia serta biasanya sebagai tambahan pada diet. Untuk dosisnya yaitu 145 mg sehari atau 200 sampai 300 mg sehari. Serta cara minumnya yaitu 1 kali sehari sesuai kemasan. Bisa bersamaan pada saat makan. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri otot, peningkatan enzim hati, batu empedu. Untuk interaksi obatnya yaitu risiko miopati. Untuk yang keenam ada obat gemfibrozil dengan kekuatan 300 mg. Indikasinya yaitu dislipidemia. Untuk dosisnya biasanya 600 mg itu 2 kali sehari. Jadi untuk sehari dosisnya 1200 mg per hari. Untuk cara minumnya 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya nyeri otot serta gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya yaitu sangat meningkatkan risiko miopati. Untuk kontraindikasinya penyakit hati aktif serta riwayat penyakit kandung empedu.
Untuk yang ketujuh ada obat atorvastatin 20 mg. Indikasinya yaitu hiperkolesterol. Untuk dosis awal biasanya 10-20 mg 1 kali sehari, serta dapat ditingkatkan sampai 80 mg sesuai kebutuhan. Untuk cara minumnya 1 kali sehari pada malam hari setelah makan. Untuk efek sampingnya nyeri otot, serta jarang miopati. Untuk yang selanjutnya ada interaksi obat. Hati-hati dengan obat yang dapat meningkatkan kadar statin seperti contohnya eritromisin. Untuk yang kedelapan ada obat atorvastatin dengan kekuatan 10 mg, yaitu indikasinya hiperkolesterol serta penyakit kardiovaskular. Untuk dosisnya yaitu 10 mg 1 kali sehari. Cara minumnya 1 kali sehari pada malam hari setelah makan, serta konsisten setiap hari. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri otot serta peningkatan enzim hati. Untuk obat yang ke-9 ada simvastatin dengan kekuatan 20 mg. Untuk indikasinya penurunan LDL kolesterol serta pencegahan kardiovaskular. Untuk dosisnya 5-40 mg 1 kali sehari. 20 mg itu dosis umumnya. Untuk cara minumnya itu diminum pada malam hari 1 kali sehari. Untuk efek samping utamanya yaitu peningkatan enzim hati. Untuk interaksi obatnya, hindari kombinasi dengan gemfibrozil. Untuk yang terakhir ada obat ipofil dengan kekuatan 300 mg. Untuk indikasinya yaitu seperti obat gemfibrozil dapat meningkatkan HDL, serta untuk dosisnya yaitu 300 mg diminum 2 kali sehari. Untuk interaksi obatnya yaitu dengan obat statin karena dapat meningkatkan resiko miopati. Terima kasih.